Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan ngebahas tentang konsep anchor being yang diperkenalkan di film Deadpool and Wolverine. Sebuah konsep multiverse di mana satu hero itu mewakili satu semesta, dan ketika hero tersebut mati, maka semesta tersebut akan juga musnah teman-teman ya, secara perlahan. Nah, kita akan bahas tentang anchor being ini. Dan pertanyaannya lagi nih, siapakah anchor being atau jangkar di semesta Earth 616 MCU, the timeline utama Marvel Universe? Banyak banget pertanyaan dari teman-teman dan teori yang beredar di luar sana. Kita langsung bahas dan review aja. Menurut kalian siapa nih anchor beingnya Earth 616 MCU timeline? Spider-Man Tom Holland, Iron Man Tony Stark, Steve Rogers Captain America, atau Thor Chris Hemsworth? Langsung aja kita bahas teman-teman. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke guys, nggak usah bacot. Here we go. Ketika film Deadpool and Wolverine itu rilis, sudah di-tease baik di teaser maupun trailer bahwa konsep multiverse anchor being ini pertama kali akan diperkenalkan di film Deadpool ketiga ini, di mana satu hero itu mewakili satu semesta, dan ketika hero tersebut sekarat atau mati, maka mengikuti secara alami musnahnya semesta atau dunia tersebut itu pula. Disinilah ketika para hero dan anchor being ini dikumpulkan oleh Time Variance Authority di The Void. Termasuk di sana ada Blade, ada Elektra, ada Gambit, ada Laura X23, ada Human Torch, dan ada Deadpool dari Earth 1005, serta Wolverine atau Logan yang merupakan anchor being atau jangkar di semestanya. Tetapi terungkap bahwa anchor being atau jangkar yang ada di semestanya si Deadpool atau Wade Wilson ini adalah si Logan yang kita lihat mati di film Logan 2017. Nah, ketika dia sudah mati, maka secara alami timeline semesta dan universe tersebut harus musnah juga ya teman-teman. Tetapi perlu waktu yang lama. Jadi gak langsung instan gitu. Kalau instan, berarti itulah yang dilakukan oleh si Mr. Paradox menggunakan Time Reaper itu yang dilarang oleh TVA. Jadi harus musnah semesta atau timeline itu secara alami. Nah, si Deadpool gak mau ya teman-teman. Dia tidak mau semestanya hancur, orang-orang yang ia sayangi, makanya ia pergi dan traveling ke berbagai timeline dan semesta universe untuk menemukan versi Wolverine terbaik, versi Logan yang suitable dan cocok untuk menggantikan Logan di semestanya yang sudah mati, untuk menjadi anchor being atau jangkar yang dikatakan oleh TVA ini ya, konsep multiverse yang baru pasca dipimpinnya Time Variance Authority oleh God Loki yang memimpin di pohon multiverse dan hilangnya He Who Remains dalam kepemimpinan multiverse teman-teman. Nah, pertanyaannya siapa ya anchor being yang ada di Earth 616 ini? Kita lihat di awal film, Deadpool atau Wade Wilson itu pergi traveling ke semesta 616 Sacred Timeline, timeline utama MCU, dan bertemu Happy Hogan di Menara Avengers untuk menawarkan dirinya menjadi salah satu anggota Avengers. Nah, ini scene-nya ya guys. Jadi ini adalah opening di awal ketika si Deadpool ini pergi ke beberapa semesta termasuk semestanya MCU gitu, tapi dia tetap gak diterima jadi anggota Avengers. Oke, kalau dari Jokastoy sendiri sih, sebenarnya konsep anchor being ini juga merupakan hal yang agak nggak masuk akal sih, dan kayak males aja sih Marvel ya. Lebih kayak ke ya udah deh, dengan konsep seperti ini lebih mudah aja gitu. Karena kayak hebat banget ya, satu makhluk dan itu pun manusia semua itu mewakili dir semesta atau dunia itu. Padahal kan di atasnya masih ada Celestial, masih ada para dewa-dewa, masih ada para Eternals gitu. Kalau kita lihat ke belakang project-project MCU, jadi kayak hebat banget nih anchor being. Satu hero mewakili satu dunia, satu timeline dan satu semesta, di mana tergantung dari takdir si hero itu, keberlangsungan kehidupan di semesta itu. Kalau dia mati, ya semestanya hancur. Kalau dia hidup, ya semestanya selamat. Nah, jadi agak aneh ya anchor being. Jadi agak lemah sebenarnya konsep anchor being ini, dan agak sedikit bertolak belakang dengan konsep multiverse dan timeline serta branch timeline Nexus event yang kita pelajari di series Loki season pertama dan season kedua. Oke, kembali ke konsep anchor being ini. Oke lah, kita setuju aja nih sama Marvel Studios menggunakan konsep anchor being atau jangkar ini. Satu hero mewakili satu semesta. Pertanyaannya, kalau di Earth 616 MCU timeline yang didatangi oleh Wade Wilson atau Deadpool di awal film,
pembukaan, ini siapa sebenarnya teman-teman? Apakah ketika Deadpool datang ke menara Avengers dan bertemu si Happy Hogan itu, apakah ini menunjukkan bahwa sebenarnya anchor being di semesta Earth 616 adalah Tony Stark? Kenapa si Wade Wilson tidak bertemu mungkin Captain America atau bertemu dengan Doctor Strange? Kenapa harus bertemu dengan Happy Hogan di menara Avengers gitu? Apakah karena di situ markas Avengers dan dia ingin menjadi kelompok Avengers? Atau scene ini nge-foreshadowing bahwa sebenarnya anchor being atau jangkar yang mewakili semesta MCU 616 itu adalah Tony Stark by Robert Downey Jr. yang dimana sudah mengorbankan dirinya dan mati di Avengers Endgame, membuat semesta timeline 616 Earth MCU ini perlahan-lahan kolaps, perlahan-lahan sekarat dan hendak musnah serta hancur. Kalau menurut kalian siapa nih perwakilannya? Itu teori yang pertama, bahwa Tony Stark lah anchor being atau jangkar dari Earth 616. Oke, teori yang kedua ini berpendapat bahwa anchor being Earth 616 MCU itu adalah Spider-Man versi Tom Holland. Yap, Spider-Man Peter Parker ini di set akan menjadi anchor being di MCU guys. Apalagi pasca dihapusnya atau digantinya cerita Avengers The Kang Dynasty menjadi Avengers Doomsday, kemungkinan yang awalnya rencana bahwa anchor being 616 ini Tony Stark, karena Avengers Kang Dynasty ceritanya dihapus dan diganti Avengers Doomsday, kembalinya Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom di MCU. Alhasil Marvel Studios kayak cepet ngerubah gitu ya, bahwa anchor being nggak lagi Tony Stark, tetapi si Peter Parker Spider-Man Tom Holland. Nah, ini agak lebih masuk akal karena kan si Spider-Man ini belum mati ya teman-teman, sehingga banyak orang yang akan melindunginya untuk mempertahankan semesta MCU ini. Kalau yang si Tony Stark menjadi anchor being, dia kan sudah mati, sehingga tinggal menunggu waktu aja semesta ini untuk hancur dengan sendirinya secara alami, kayak kurang seru aja gitu. Sehingga kemungkinan Marvel Studios kayak ngubah, jadinya anchor being-nya di MCU 616 ini adalah Spider-Man Tom Holland, Peter Parker ini teman-teman. Tetapi kan karena ini masih ada campur tangannya Sony, sehingga Marvel Studios belum bisa untuk mengungkapkan secara terang-terangan. Takutnya nanti ada beberapa persyaratan ataupun perjanjian dari Sony yang tidak sesuai, nanti takutnya malah merusak cerita big plan-nya Marvel Studios. Jadi anchor being 616 ini masih menjadi misteri dan menjadi bahan perdebatan dan teori para fans. Berikutnya, apakah anchor being dari Earth 616 ini adalah Steve Rogers, Captain America? Kayaknya kurang cocok ya guys. Atau Scarlet Witch, Wanda Maximoff? Masih agak kurang ya. Atau ada hero-hero Avengers lain yang tidak terduga yang menjadi anchor being? Atau memang karena MCU ini merupakan secret timeline atau timeline utamanya lah Earth 616 ini, jadi dia nggak ada anchor being? Nah, bisa juga ya teman-teman ya. Jadi nggak ada anchor being karena dia merupakan semesta utama the secret timeline di MCU 616 ini. Walaupun secret timeline itu udah nggak ada lagi, tapi kan tetap yang utama dan yang MCU utama, timeline utama itu tetap Earth 616. Tetap di set Spider-Man Peter Parker Tom Holland itu yang menjadi anchor being Earth 616. Kalau menurut Joe Castoy, Doctor Strange itu bisa menjadi anchor being di Earth 616 ini jika Sony itu tidak mendapatkan perjanjian atau meminjamkan hak paten si Spider-Man Peter Parker ini kembali ke Marvel Studios. Bisa aja ya, karena udah cocok banget sih kalau misalnya Doctor Stephen Strange ini, karena kan dia pengalaman multiverse-nya udah hebat, apalagi mata ketiganya juga sudah bangkit, ditambah lagi dibantu Clea dari Dark Dimension, sehingga menurut aku ya sangat suitable dan cocok sih kalau misalnya anchor being dari Earth 616 itu adalah Doctor Strange. Atau mungkin Miss Marvel Kamala Khan. Bisa aja sih, tapi kan dia masih kayak baru banget jadi hero ya guys. Jadi experience dan pengalamannya itu di bawah dari Doctor Strange. Matt Shakman, director dari series WandaVision dan director film Fantastic Four First Step by MCU, itu ditanyai tentang konsep anchor being dan siapa sih anchor being Earth 616. Dia menjawab bahwa my girl Wanda Maximoff, Scarlet Witch. Kayaknya dia fans banget ya sama Scarlet Witch. Jadi gitu ya teman-teman, memang konsep anchor being ini banyak kelemahan dan kelebihannya juga jika dibanding dengan konsep multiverse lainnya yang diperkenalkan di MCU ini pada Multiverse Saga. Sehingga ada banyak banget konsep multiverse yang kadang kita sendiri saja itu kayak lupa-lupaan dengan konsep-konsep ini, apalagi nggak nonton lagi atau nggak rewatch lagi, sehingga beberapa detail sering terlupa dan kelewat gitu guys ketika nonton dan rewatch kembali teori-teori mengenai anchor being ini, apalagi konsep multiverse yang baru diperkenalkan. Oke teman-teman semuanya,
tentunya itu dia ya video penjelasan dari Jokastoy mengenai siapa sih Anchor Bing di Earth 616. Kalau Jokastoy berpendapat bahwa Anchor Bing Earth 616 MCU timeline itu adalah Spider-Man Tom Holland ataupun Doctor Strange, antara mereka berdua. Nanti tinggal kita lihat saja siapa yang menjadi Anchor Bing Earth 616. Kalau menurut teman-teman siapa nih yang paling cocok dan pantas, suitable banget untuk menjadi Anchor Bing di Earth 616 MCU timeline? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi bareng ya teman-teman. Oke guys, itu dia video penjelasan dari aku. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur teman-teman semuanya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye and see you next time.